الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, حبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita masuk bab yang ke-55. Kata penulis kitab Tauhid, babu la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Bab larangan memohon sesuatu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala kecuali surga. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bab yang ke-55 ini masih mengajarkan kepada kita pemuliaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bab sebelumnya telah kita sebutkan tentang satu pembahasan larangan menolak permintaan seseorang ketika orang tersebut membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Dan bab yang ke-55 ini sekali lagi masih mengajarkan kepada kita bagaimana kita memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bab yang ke-55 ini penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala hanya membawakan satu dalil yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Tidak boleh diminta dengan wajah Allah Subhanahu wa taala kecuali surganya. Artinya teman-teman sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita larangan meminta sesuatu yang hina dari perkara dunia ini dengan menyebutkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perkara-perkara dunia, apalagi perkara akhirat, itu sesuatu yang sangat ditekankan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita meminta kepadanya. Bahkan ketika ada seorang hamba yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan murka kepadanya. Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Nah, bab yang ke-55 ini berkaitan dengan hadis yang datang dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dilarang, tidak boleh meminta sesuatu dari perkara duniawiya dengan menyebutkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Jalla wa'ala zat yang maha agung, yang maha mulia, sehingga seorang itu ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus meminta perkara-perkara yang mulia. Dan tidak ada perkara yang mulia yang diminta oleh seorang hamba kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kalau kita melihat bagaimana sahabat-sahabat dulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan-amalan yang mereka minta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
kecuali amalan-amalan yang bisa mengantarkan mereka ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salah seorang sahabat yang ketika ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia meminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat ini hanya meminta bagaimana bisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana kisah Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengisahkan ketika beliau menyiapkan air wudu dan air hajatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau selesai dari menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari air wudunya, begitu pula air yang dibutuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Sal, mintalah kepadaku." Maka kata sahabat Rabi' bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu taala anhu ketika mendapatkan tawaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau hanya meminta, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, tidak ada yang aku minta darimu kecuali aku bisa bersamamu di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bertanya kembali kepada sahabat ini, "Aghairu dzalik? Adakah permintaan yang lain?" Maka sahabat ini mengatakan, "Huwa dzak, tidak ada ya Rasulullah, kecuali permintaan itu ya Rasulullah. Aku bisa bersamamu di surga Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat itu, "Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud." Kalau begitu bantu aku untuk merealisasikan, mewujudkan permintaanmu itu agar engkau bisa bersamaku di surga Allah Subhanahu wa taala, bi kathratis sujud, dengan memperbanyak sujud, dengan memperbanyak salat-salat sunnah, dengan senantiasa menjaga salat, jangan meremehkan salat. Ini menunjukkan kepada kita teman-teman sekalian, hadis yang mulia ini, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang bersemangat di dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin ditawarkan seperti itu permintaan, dan kalau Nabi itu berdoa, doa Nabi mustajab. Mungkin sebagian dari kita mungkin akan meminta sedikit atau secul dari kenikmatan dunia dari doa tersebut. Tapi lihat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orientasi hidup mereka bagaimana bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan kesempatan, ya, tawaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mintalah kepadaku sebuah permintaan." Maka kata sahabat ini, "Aku hanya meminta agar aku bisa bersamamu ya Rasulullah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala." Tapi kata Nabi itu pun, bantu aku. Untuk apa? Untuk mewujudkan permintaanmu itu dengan melaksanakan solat, dengan menjaga solat. Jadi tidak cukup dengan niat, cuma sekedar kita dapatkan satu janji, lantas kita bersandar dengan janji tersebut tanpa ada usaha. Kalau kita melihat keadaan-keadaan sahabat, orang-orang yang sudah ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga, namun bersamaan dengan itu bagaimana ibadah-ibadah mereka yang luar biasa, dari sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang telah dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana semangat mereka di dalam beribadah, bagaimana semangat mereka di dalam bersedekah, berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus ada usaha di dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, jadi tidak boleh kita meminta dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala kecuali meminta perkara yang mulia, surga Allah Subhanahu wa taala. Atau meminta dengan menyebut wajah Allah ini amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Ya Allah, berikan kekuatan kepadaku agar aku bisa beribadah kepadamu ya Allah. Bisa. Yang penting kita minta sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari hadis ini dilarang, bahkan diharamkan seseorang meminta sesuatu dari perkara dunia dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan datang di dalam sebuah hadis, yang hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, hadis riwayat At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Nabi SAW bersabda, mal'unun man sa'ala biwajhillah, terlaknat orang yang memohon, orang yang meminta kepada Allah dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Terlaknat orang yang memohon perkara-perkara dunia kepada Allah dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam sebutkan ad-dunya mal'unun. Dunia itu terlaknat. Wa mal'unun wa ma fiha. Dan terlaknat apa yang ada di dalam dunia itu. Kecuali alimun muta'allim, orang-orang yang belajar, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada permintaan yang terbesar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Karena kenikmatan tertinggi seorang hamba di dalam surga itu ketika seorang hamba bisa memandang dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata", apabila seorang hamba masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa ala berfirman kepada hamba tersebut, "Turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan tambahan dari kenikmatan yang aku berikan kepada kalian? Maka hamba itu berkata, "Alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar?" Ya Allah, bukankah engkau telah jadikan wajah-wajah kami berseri-seri? Ya Allah, bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga? Masuknya kita ke dalam surga itu sudah sebuah kenikmatan, dan diselamatkannya kita dari neraka itu sebuah kenikmatan. Tapi kata Allah, maukah aku kasih tambahan kepada kalian dari kenikmatan? Sehingga Allah membuka hijabnya, yang kemudian hamba tersebut memandang dan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah kenikmatan terbesar, tertinggi seorang hamba di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Kata penulis kitab Al-Jadid, Syekh Sulaiman Al-Qarawi rahimahullah ta'ala, kata beliau, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meminta dengan wajah Allah Jalla wa ala segala harta benda duniawi dan kehinaannya. Sebab datang dalam hadis yang tadi yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, mal'unun, terlaknat, man sa'ala biwajhillah, terlaknat orang yang meminta perkara-perkara dunia dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena harta benda duniawi adalah sesuatu yang rendah dan fana, sedangkan wajah Allah adalah agung lagi kekal. Itu alasannya. Sehingga tidak boleh kita meminta dengan wajah Allah kecuali perkara-perkara yang mulia. Bisa kita meminta dengan wajah Allah, meminta amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan meminta surga dengan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, atau apa-apa yang dapat mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan. Ya, minta kesehatan, ya Allah berikan kesehatan kepadaku ya Allah, supaya aku bisa untuk melaksanakan puasa Senin dan Kamis, bahkan lebih hebat dari itu puasa Daud. Ya Allah berikan kekuatan kepadaku agar aku bisa bangun di malam hari melaksanakan solat, bermunajat kepadamu. Itu boleh, karena ini amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan meminta surga dengan wajah Allah atau apa-apa yang dapat mengantarkan kepadanya. Hal itu karena surga adalah sesuatu yang agung, dan memohon sesuatu yang agung dengan wajah Allah berarti mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita sampaikan
di awal tadi bahwa bab yang ke-55 ini mengajarkan kepada kita untuk memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita minta perkara dunia, tapi jangan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana Ustaz kalau kita misalkan berlindung kepada Allah dari neraka dengan menyebut wajah Allah? Boleh tidak? Boleh. Karena ketika kita berlindung kepada Allah dari neraka, itu hakikatnya kita meminta surga agar dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Apa faedah yang bisa kita petik? Pertama, hadis ini menetapkan sifat wajah bagi Allah sebagaimana yang layak dengan keagungannya, tanpa menetapkan bentuknya, tidak memisalkan, tidak menyimpangkannya dari makna hakikinya, dan tidak menolaknya. Jadi wajah Allah ini merupakan sifat dzatiyah. Ada sifat dzatiyah, ada sifat af'al, fi'liyah. Ada sifat yang merupakan dzatiyah yang tidak bisa terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat fi'liyah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Kapan Allah berkehendak, Allah berbuat. Paham? Dan kita tetapkan wajah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah dan dikabarkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya pada pembahasan al-asma al-husna. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, boleh memohon surga dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu sesuatu yang dianjurkan. Yang ketiga, wajib mengagungkan Allah Subhanahu, wajib mengagungkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, diharamkannya memohon selain surga dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Hubungan hadis ini dengan judul bab, hubungannya adalah karena hadis ini menunjukkan haramnya meminta selain surga dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya dengan tauhid adalah karena hadis ini menunjukkan haramnya meminta selain surga dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menafikan pengagungan kepada Allah dan juga menafikan tauhid. Baik, ini sedikit pembahasan tentang bab yang ke-55, larangan memohon sesuatu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala kecuali surga. Jadi tidak boleh kita meminta surga, tidak boleh kita meminta sesuatu dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Dan itu kita minta kepada Allah. Baik. Wallahu taala. Masih ada waktu ini. Jam 8 toh? Atau mau lanjutin? Bagaimana mau lanjut? Soal pekan depan juga? Pekan depan juga? Iya. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله